Dan kamu tau gak, Mil? Aku tahu ceritanya. Kenapa? Dia udah ngehamilin 8 perempuan. Hah? Bukan 8 perempuan, dia udah ngehamilin perempuan 8 kali. Ya Allah. Aduh. Best. Hai Selain Slayers, welcome back to Selain Say. Jadi hari ini gue kedatangan bintang tamu Mami Hot yang dia tuh selalu aja ada cerita-cerita pengalaman-pengalaman unik. Jadi langsung aja kita ngobrol sama dia. Afifah Ria. Hai. Selamat Emil udah undang aku. Terima kasih juga udah mau datang ke Selain Say. Apa kabar Beb? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Kalian pasti udah sering banget ngeliat si Afifah ini ada seliweran di FYP kalian atau mungkin ada di Reels kalian. Biasa kontennya juga bareng sama adek kamu kan. Tapi dianya juga suka konten-konten juga sendiri gitu-gitu. Ini sekarang kamu belakangan lagi sibuk apa, Beb? Aku tuh lagi pasti kerja ya, kerja pasti. karena kan gak ada suami, say. Cewek independen ya, Bu? Iya, terus gak ada bapak, jadi kayak Aduh, double kill ya, Cok? double kill. Jadi aku harus sibuknya tuh kerja, pasti kerja. Tapi Sabtu Minggu aku libur. Itu emang kamu sengaja meliburkan diri? Iya, karena aku suka dugem, Kak. Sama. Iya, ayo kita dugem bareng lah. Ayo. Tapi sebenarnya sejujurnya kalau gue sekarang ya, kita kan umurnya ternyata aku sama Afifah nih sama iya. umurnya 25. Kamu bukan baru suka dugem, tapi kamu lagi suka dugemin emang udah dari dulu suka dugem atau belakangan ini baru suka dugem? Enggak, kalau dulu waktu aku masih punya suami, aku anak baik-baik banget yang kayak aku nggak pernah minum alkohol gitu. Oke. Tapi pas kayak udah divorce terus kayak Free. Jadi kayak I'm free gitu. Free, this is my time to shine gitu kan. Kayak toh nggak ada hati yang gue jaga, bebas dong gitu kan. Terus kalau gue tuh dulu lagi suka-sukanya party banget, tapi sekarang belakangan ini kayak lagi ngestopin banget karena lagi cewek-cewek sehat kan. Nge-gym, Jennifer Bahdim pokoknya gitu-gitu. Kita harus nge-gym bareng, aku juga nge-gym. Kamu juga nge-gym? Iya, aku nah juga ini yang harus ditiru ya guys, jadi life-nya tuh balance gitu. Ada partinya juga, tapi olahraga juga gitu kan. Tapi aku nge-gymnya bentar doang sih, kayak seminggu 3 kali, udah. Tapi that's enough kan? Iya cukup sih. Cukup, karena recovery juga penting, jadi harus ada istirahatnya juga. Nah ini aku juga dapat info, aku dengar desas-desusnya kamu juga lagi bangun rumah ya? Enggak, aku lagi cari rumah. Oh, lagi cari rumah. Aku lagi cari rumah. Kayaknya aku tuh perlu suasana baru atas apa yang udah terjadi ya dalam hidup saya ini. Jadi kayak aku harus pindah dari rumah ini. Dan aku juga pengen kayak cari wilayah-wilayah baru gitu. Makanya kayaknya aku perlu pindah ke luar kota, nggak di Jakarta. Gitu. Oh, kamu maunya malah nggak di Jakarta? Nggak di Jakarta. Di saat semua orang malah pengennya di tengah-tengah Jakarta, kamu pengennya yang di luar Jakarta? Aku mau di pinggir Jakarta aja. Kayak biar lebih tenang. Terus juga kayak suasana baru. Nanti kalau nggak cocok, balik lagi ke Jakarta. Balik lagi nggak apa-apa gitu ya. Kamu udah ada rencana belum kayaknya pengen pindah kemana atau gimana? Gitu? Aku pengen pindah ke daerah BSD baru. Oh BSD ya masih dekat lah ya, kalau ke Jakarta bisa ya. Dan di BSD kan juga daerahnya kayaknya itu kota membangun banget kan. Jadi di sana tuh juga udah lengkap, udah kayak OTW Jakarta aja gitu loh. Dan aku ngerasa kayak nggak perlu kemana-mana lagi karena di sana rumah sakit ada sekolah banyak. Iya, tambah lagi kan anak aku bentar lagi sekolah kan. Jadi kayaknya BSD kayaknya oke sih gitu. Iya benar sih, setuju. Aku kemarin juga, aku kan baru pindahan juga kan. Oh iya? Iya, aku baru pindahan rumah juga dan aku tuh sempat nyari-nyari rumah di BSD. Sebenarnya kayak di BSD tuh menurut aku BSD Serpong tuh enak banget lokasinya, secara lokasi dan lingkungan tuh enak banget. Kayak kita lari tuh kayaknya adem ya kan, banyak pohon-pohon, sepi, kayak nggak digoreng-gorein. Kalau di sini kan kita larinya di pancoran sama cawang, udah pasti apa kita nggak sama abang-abang di QQ kan. Apalagi cewek sedep kayak kita berdua, susah. Kita mau kemana-mana tuh, lo cantik lo aman tuh nggak berlaku sama kita. Kita beneran nggak aman di sini ya kan, gitu. Jadi semoga good luck nanti nyari rumah, semoga nemu yang cocok di BSD. Aku udah nemu yang cocok. Tapi aku belum nge-vlog aja. Oh, belum kamu spill. Iya, belum. Tapi sebenarnya udah ketemu gitu ya. Udah, kamu harus main nanti ke rumah aku. Oke, itu rumah udah jadi atau? Rumah udah jadi. Rumah udah jadi ya. Beneran pas di BSD. Pas di BSD. Ditunggu vlognya ya, guys. Oke, ini kamu lagi ada project atau mungkin lagi ada bisnis yang kamu mau bikin gitu nggak sekarang? Ada, tapi aku belum bisa spill. Kayak nanti kayak bentaran, kayak minggu depan aku harus ke Cina sih. Terus tinggalin anak aku lagi. Cuman aku belum bisa spill projectnya apa. Nanti kalau udah jadi, baru aku bisa spill. Period. Makanya berarti bakal ada emang rencana pengen create sesuatu. Itu nanti buat netizen juga bisa coba gitu ya. Berarti kamu nggak bawa Victory?
Enggak, aku pengen bawa ke sini. Cuman dia tuh nggak bisa diem banget, Emil. Kayak kalian tau kan anak 3 tahun tuh yang kayak lagi semua ditanya, semua dicoba gitu kayak. Bisa diem banget sedetik tuh. pun nggak bisa. Gitu. Bisa nanti nanya itu. Gitu kan biasa anak-anak umur segitu tuh paling best gitu kan mulutnya. Jadi gue kayak iya sayang. Gitu. Tapi lucu ya, Victory itu beneran gemes banget. Dan tadi sebelum kamu datang ke sini, aku kan baca-baca skripnya kan. Terus aku tuh kenal Afifah. Aku udah sering lihat bareng sama adenya, sama Sila kan. Aku suka nonton konten kamu dulu bareng sama Sila. Terus aku tahu kamu punya anak tapi nggak ngeh yang banget gitu loh. Terus aku mikirnya ini awalnya Victory tuh pewong apa like sih say kayak ini cowok apa cewek gitu. Terus abis itu gue tadinya udah mikir oh berarti nanti gue ngomongin anaknya gue panggilnya Victor. Ternyata anaknya perempuan yang namanya Victory. Perempuan Victory. Tapi emang banyak banget yang ngira anak aku tuh cowok. Bahkan ada beberapa yang komen tuh kayak kok cowok rambutnya dikuncir gitu-gitu, kok cowok rambutnya panjang gitu. Iya. Tapi aku ngelihat juga di konten-konten kamu belakangan sama Victory itu kan juga dia kelihatan anteng banget kan. Gak banyak anak influencer atau artis-artis tuh yang kayak suka dikontenin, tapi Victory tuh kayaknya suka banget yang konten. Nah itu dia, kayak aku harus cerita di sini. Kayak dia tuh bahkan kayak Sabtu Minggu tuh aku nggak pernah mau ngonten, kayak itu bener-bener hari aku sama Victory kita hangout apa segala macem. Tapi dia yang selalu bilang kayak Bunda hari ini ngonten oke. Dia selalu bilang kayak gitu karena kenapa dia suka banget aku sama dia ngonten, karena aku tuh suka ngasih lihat hasil videonya gitu loh. Ini hasil video kita ngonten. Tadi lucu kan. Dan Victory itu nggak pernah yang namanya kayak lihat handphone. Bahkan kayak nonton, dia suka banget nonton Daniel Tiger. Nonton Daniel Tiger tuh sehari 1 jam doang. Jadi dia suka banget sebenarnya screen time gitu. Makanya dia suka nyuruh aku ngonten karena dia suka lihat hasilnya gitu. Dia cuma nonton hasilnya aja dan dia suka ngeliat diri dia gitu. Ada di, gue ada di tab nih, ada di HP nonton gitu ya. Oke. Ini kalau keseharian kamu sama Victory di rumah itu ada nggak yang kamu sebenarnya nggak publish ke sosmed, sebenarnya biasa gimana sih? Semuanya aku spill. Semua kontennya Bu. Kayak semua kayak yang ada di internet itulah aku ngerasa hari-hari aku tuh perlu kayak ada story-nya, terus kayak aku harus selalu nge-storyin Victory karena kayak itu yang bakal dia lihat nanti besar gitu loh, itu kenangan. Iya betul, sekalian jadi memori kan. Gitu. Dan sebenarnya enak juga secara cuan gak sih Say? Kalau misalnya kita ngontenin apapun tuh kita nggak jadi kayak seorang influencer yang niche. Kayak aku juga ngelihat kontennya Afifah tuh bukan yang kayak beauty aja atau fashion aja atau yang ibu sama anak aja, enggak, tapi kamu tuh ngerekam semuanya. Jadi kan semua brand bisa masuk ya, Bu. Betul. Iya kan? Secara enaknya kayak gitu, jadi jatuhnya tuh lifestyle aja gitu, nunjukin keseharian. Nah ini kan aku juga, orang-orang juga Slaytizen di rumah pasti tahu kamu sama Victory kan suka ngonten gitu. Dan katanya emang awal kamu ngonten itu, awalnya sebenarnya harusnya sama adik kamu. Iya, betul banget. Jadi, sebelum ada Victory, ada aku tuh suruh aku ngonten kayak, kayak tentang TikTok yang video-video simple-simple gitu yang zaman dulu belum kayak ngevlog gitu nggak sih? Iya, belum, dulu tuh masih kayak Jaksel be like, cewek gitu. Jaksel be like, terus cuma pakai sound ditunjuk-tunjuk tank. Iya betul Tank gitu kan. Nah iya itu. Nah adik aku tuh ngajak aku kayak konten-konten yang kayak gitu, dan ternyata pertama kali aku ngepost bareng adik aku tuh langsung rame gitu. Baru lanjutlah kita ke YouTube. Oke. Gitu. Waktu awal-awal kamu rame banget sama konten sama adik kamu itu, jadi pertanyaan gak buat netizen kayak, kok ini adik sama kakak, ini beneran adik sama kakak gitu-gitu. Karena dulu aku juga gak mikirnya tuh kalian adik kakak kandung, tapi ternyata adik kakak kandung. Adik kakak kandung. Oh gitu. Nah ini by the way, kamu kan juga awalnya dari vlog dulu di TikTok, bikin-bikin konten gitu, sampai akhirnya kalian ke YouTube dengan nama YouTube kalian tuh Anak Bu Susan. Itu kenapa pakai nama Anak Bu Susan? Ini ada ceritanya lagi, Mil. Oke. Hidupnya penuh cerita ya, Bu. Nice. Jadi dulu itu kita tuh karena rame di TikTok, jadi kayak kita mikir kayak kita harus bikin YouTube deh gitu kan. Nah terus kita tuh pusing banget kayak yang hampir seminggu gitu mikirin nama YouTube kita apa ya, nama YouTube kita apa ya gitu. Terus kayak aku punya ide bener-bener alay. Kamu tau gak tadinya nama YouTube kita mau apa? Apa? One Blood. One Blood? Iya. Taylor Swift loh kayak begitu, bener-bener. Cause baby now we got blood. Ada nama blood tuh parah banget sih. Iya. Terus kayak kan artinya satu darah gitu kan. Iya. Cuman kayak
mama aku denger kayak apa sih namanya, jangan kayak gitu, alay banget gitu kan. Terus akhirnya kayak kita masih mikir kayak apa ya gitu. Terus akhirnya mama aku nyeletuk, ya udah anak Bu Susan aja gitu. Oh, jadi sebenarnya idenya dari Ibu Mama Susan aku, sendiri. Ibu Susannya sendiri. Dan pada saat itu tuh belum banyak yang namanya kayak gitu-gitu kan. Sekarang kan udah banyak kayak di TikTok namanya anak Bu apa gitu. Lu duluan berarti sebenarnya sama Sila yang menciptakan kayaknya ya anak Bu Susan gitu pakai nama ibu gitu kan. Thank you ya my mom. Love you tante gitu. Nah ini ngomong-ngomong One Blood, ini mirip sama aku juga punya adik angkat gitu kan. Adik angkat aku tuh orang Papua, aku juga orang Papua, cuma adik aku tuh lebih Papuanya caps lock Papua gitu. Nah, dia tuh dulu dia pernah bio Instagramnya tuh bad blood. Gue kayak, lu enggak banget sih. Tapi kayak, lu apa sih maksud bio Instagram lu tuh bad blood? Enggak banget, kayak jijik banget anjir. Dia ngerasa Taylor Swift atau apa gitu kali ya. Namanya bad blood. Tapi untung kamu gak jadi dengan nama One Blood ya. Itu, iya. Tapi juga agak trauma dengan bad blood. Karena si adik gue nih bad blood gitu. Nah ini berarti di YouTube kalian, mama tuh sebenarnya support banget untuk kalian konten berdua. Iya, mama support banget. Kayak apa namanya? Mama tuh senang aja kalau misalnya ngeliat anaknya tuh konten, terus kayaknya itu bisa buat jadi memori juga kali ya. Iya benar. Gitu. Mama kamu juga ada di konten kamu biasanya? Enggak, mama aku nggak pernah mau masuk kamera guys. Mama aku nggak pernah. Sama kayak nyokap gue. Oh iya, sama ya. Sama, nggak mau direkam. Nggak mau kan direkam kan? Iya. Nggak tahu kenapa ya. Iya benar. Dia kayak udah menikmati uang anaknya aja. Ya kan? Iya lagi. Sama kan Tante Susan doyan kan ya? Sama persis gitu. Nah ini kan yang jadi banyak pertanyaan juga buat netizen, dan jujur dari aku juga sih sebenarnya aku kepo. Kalian kan, kamu sama Sila tuh adik kakak, tapi kelihatan nggak mirip kan? Ini tuh masing-masing ada yang kayak kamu lebih ikut ke mama, atau Sila tuh lebih ikut ke papa, apa gimana? Muka aku ke papa banget sih. Muka aku papa. Which aku papa kan berarti? Arab Afrika. Oke. Iya. Nah kalau Sila mukanya mamah banget. Sila mukanya mama banget. Mama gitu. tuh? Mama Jawa. Mama Jawa. Mama Jawa. Makanya Sila mukanya Jawa banget itu. Iya Cuman sih, kulitnya ikut papa aja. Kulitnya Afrika tapi format mukanya, strukturnya tuh Mama Jawa banget. Iya. Kalau mau tahu muka Bu Susan, lihat adik aku aja guys. Ketiplek banget. Bener-bener mirip ya. Iya. Oke. Nah ini kalian berdua tuh emang udah deket dari kecil, atau pas udah gede tuh malah bondnya baru lebih nyatu? Kecil aku berantem mulu, Emil. Kayak berantem separah-parahnya tuh yang kayak sampai jenggut-jenggutan. Terus kayak ada momen yang kayak mama aku capek banget. Kayak mungkin mama aku stres kali ya, ini kenapa anak saya berantem mulu gitu kan. Sampai akhirnya kayak dikasih pisau. Dikasih pisau. Nih sekalian aja berantem kayak gitu. Cuman kayak kayaknya ini gue nggak misain gue, jadi kita jangan lanjut berantem deh gitu. Ya udah deh, kita dulu kecil bener-bener yang kayak berantem banget gitu. Tambah lagi kan aku anak pertama. Kalau adik aku kenapa-napa pasti aku yang dimarahin kan. Iya benar. Nah maksud aku nih, Sila jangan bertingkah dan ntar gue yang diomelin gitu. Makanya kadang aku suka kayak marah ke Sila gitu. Cuman pas udah gede, pas tahu kayak kadang dunianya kayak anjing gitu kan. Jadi kayak kita deket. Jadi gitu. lebih akrab ya. Iya. Sama sih, atau mungkin banyak juga yang bisa relate kali ya, adik kakak di luar sana yang masa kecilnya berantem mulu, malah gedenya tuh paling dekat. Iya, gedenya paling deket. Iya kan? Kayaknya emang kayak gitu deh. Kayak gitu, karena dulu aku pas masih kecil, aku tuh kan anak ketiga. Kalau kamu berapa sama Sila? Aku cuma 2 bersaudara. Aku tuh awalnya 3 kan, walaupun sekarang ada bonus adik aku 4. Cuma aku tadinya anak ketiga, dan aku berantem mulu sama yang anak kedua. Tapi sekarang tuh jadi paling bonding gitu loh. Karena dulu kecil berantem mulu, ternyata paling bonding. Bener, sekarang pas gede paling bonding karena kayak ya curhat-curhat masalah anjing hidup ini sama siapa lagi kan, sama dia gitu, terus saling ngebantu, saling support gitu-gitu. Nah ini berarti sekarang tuh kamu tipikal yang protektif banget nggak, si Sila sama kamu gitu? Iya Sila protektif banget, apalagi kayak aku tuh kayak banyak hal yang terjadi dalam hidup aku gitu kan. Nah kayak Sila tuh yang pengen jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Makanya kadang kalau misalnya kayak ada orang yang deketin aku gitu-gitu, itu tuh kayak Sila tuh selalu bilang kayak jangan deket sama laki-laki dulu gitu. Dia beneran jadi reminder gitu ya buat kamu ya. Sila tuh beda berapa tahun sih sama kamu? Beda 2,5 tahun doang. Oh 2 tahun, berarti dia 23. Sekarang dia 23 ya. Iya kan, tahun ini 23 gitu ya. Nah ini kan orang-orang tuh mengenal kamu dengan persona di sosial media kamu kan, Afifa tuh yang ceria, talkatif, suka ngomong apa segala macam. Tapi aslinya kamu sama nggak kayak yang di sosmed kamu tunjukin? Sama sih. Ya sama aja. Tadi sebelum kita briefing juga begini. Ya. Soalnya kalau ada yang terjadi dalam hidup aku ceritain. Jadi emang apa adanya aja gitu kan? Apa adanya aja. Nah ini ngomong-ngomong juga semenjak kamu setelah akhirnya menjadi seorang ibu gitu. Menurut kamu
ada nggak kayak sifat atau perubahan yang drastis banget kamu rasain di diri kamu? Pasti ada ya. Kalau dulu sebelum aku jadi ibu, aku ngerasa kayak free, bebas gitu kan. Tapi kayak setelah jadi ibu, aku ngerasa aku punya temen dan harus ada satu manusia nih yang harus aku jagain, yang aku harus pikir masa depannya. Terus juga gimana caranya biar hidup dia ini aman dan stabil gitu sih. Sekarang kayak jadi ya dulu mungkin fokusnya lebih ke diri sendiri, tapi ya sekarang kan ada anak ya, jadi harus dibagi waktunya. Terus juga pikiran kamu juga nggak bisa sepenuhnya jatuhnya kayak kasarnya mungkin egois dulu kayak ya udah apa-apa ini buat gue, tapi sekarang tuh ada hati juga yang harus dijaga, terus harus ada hatinya anak ya, bukan laki-laki ya, terus juga harus ada ya ngebangun mental anak juga supaya tumbuh kembangnya baik kan. Gitu apalagi juga kamu kan gedenya dari sosial media kan, dan anak kamu juga dari sosial media, kayaknya itu juga harus dibatasin banget. Kamu ada batasan banget nggak buat Victory kayak nggak boleh main HP atau apa gitu? Victory belum pegang handphone, dan nonton itu dia jam 7 sampai jam 8 nontonnya tuh Daniel Tiger. Dia suka banget sama kartun Daniel Tiger kan, dan itu satu jam doang gitu. Makanya yang tadi aku bilang dia tuh suka banget ngonten karena dia suka banget lihat hasilnya, karena dia jarang banget lihat handphone gitu. Gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang kehidupan pribadi kamu gitu kan, kayaknya banyak orang yang penasaran banget sama kehidupan percintaan kamu sekarang ya, pasti gitu kan. Nah, udah aku ceritain tuh semuanya. Maksudnya kan setelah kejadian yang gak enak kemarin-kemarin gitu kan, banyak banget lika-liku yang kamu lewatin gitu. Sekarang kamu udah bisa buka hati lagi belum sih? Sebenarnya itu kan kalau belum bisa buka hati itu kan trauma gitu ya. Nah aku tuh bingung gitu loh sama diri aku dan otak aku. Kayak kalau misalnya aku udah bisa lepas nih dari laki-laki yang kemarin yang mau kondo anjing aja sih itu kayak dengar itu ya. Itu kayak rasanya tuh kayak aku bebas banget. Aku balik lagi kayak ya udah Viva yang gak ditekan gitu loh mentalnya. Jadi kayak ya udah trauma aku hilang. Tapi kalau saat itu bener-bener yang kayak aku tuh sebenarnya nggak mau sama dia, tapi kayak dia tuh selalu ngikutin aku, susah banget diputusin. Itu aku mau gila sih. Itu stres banget gitu. Ya at the time itu pasti sangat pusing banget nggak sih? Pusing banget dan kayak aku sekarang punya anxiety. Sebelumnya gue nggak punya anxiety ya, si bambang anjing ini. Gara-gara dia terus gue kayak jadi diagnosa anxiety. Gitu. Makanya guys, kalian kalau misalnya hidup kalian masih baik-baik aja, jangan sampai kayak salah kenal cowok. Karena banyak banget cowok, nggak banyak, aku nggak tahu sih cowok yang kayak gitu banyak apa enggak, tapi kayak hati-hati sama mantan aku itu guys. Jangan sampai karena kalau misalnya lo kasih kesempatan ke satu laki-laki busuk, jelek, biadab, habis itu dia bisa merasa dia bisa menguasai dunia nggak sih? Pasti kan? Iya betul banget. Dan itu meninggalkan luka yang jujur sampai sekarang juga, ya itu bahkan dampaknya ke mental juga, kamu ada anxiety. Apa segala macam. Nah ini kan pasti ini yang juga sering banget orang-orang Indonesia tuh mungkin komentarin dari dulu ya. Ya kalau misalnya tahu udah dari dulu dia toksik atau apa, ya tinggalin aja. Itu tuh sebenarnya nggak segampang itu kan. Nggak segampang itu, dan cowok-cowok yang kayak gini tuh awalnya baik banget, Mil. Awalnya baik banget, karena kalau kita udah tahu dia dajal, kita nggak mau sama dia. Cuma karena dia love bombing parah, dan hati-hati sama laki-laki yang love bombing. Too good to be true tuh jauh-jauhin. Iya, laki-laki atau perempuan yang love bombing itu kayak udah mending jauhin aja. Ini udah ciri-ciri mau ke hubungan toksik sih gitu. Iya benar. Tapi mungkin tidak semuanya ya, nggak semuanya. Cuma kadang kalau love bombingnya tuh yang udah berlebihan, ini sama juga sih. Aku juga selalu yang kayak, aku nggak bisa kalau orang dari awal udah terlalu love bombing. Kayak lu kalau misalnya too good to be true, kayak nggak, ini terlalu dongeng kayak, ini terlalu, gue bahagianya terlalu bahagia, lu kayak romantisnya terlalu romantis, gue nggak bisa. Gue kayak lu kayak manusia biasa aja gitu loh, santai aja. Kalau misalnya mau kenalan tuh yang justru lebih enak kayak temenan aja dulu nggak sih? Iya betul. Iya kan gitu. Jadi kalian juga mungkin yang kalau suka komentar kayak ya dari dulu tinggalin aja kalau udah tahu toksik. Ya kalau dari awal toksik juga kita kagak tolol gitu kan. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Cuma kan ini awalnya love bombing, terus akhirnya ya ternyata sifatnya memang di bawah manusia rata-rata. Gila, itu udah binatang. Itu udah binatang. Parah banget. Masa aku boleh gak sih cerita? Boleh banget, cus. Kayak masa aku sama papanya disuruh ngelunasin tanah yang bermasalah. Bapaknya pun juga begitu. Jadi kayak anak sama bapak tuh sama aja, Mil. Gua jatuh sepohon-pohonnya ya. Iya, aduh ya Allah. Kayak aku disuruh ngelunasin kayak jadi tanah dia tuh lagi bermasalah gitu, dan kayak harus bayar berapa ratus gitu, dan aku disuruh lunasin. Tapi aku nggak mau. Gitu. Mungkin banyak orang-orang atau perempuan-perempuan atau laki-laki juga mungkin bisa melewati masalah-masalah yang toksik seperti itu. Kalau kamu sendiri
Gimana kamu ngelewatin masa-masa sulit kayak gitu? Berat banget sih. Kayak untung aku punya anak ya. Jadi kayak satu-satunya hal yang aku harus hidup nih tuh sebenarnya karena anak dan adik aku gitu sih. Saat itu karena aku udah down banget, Mil. Kayak aku ngerasa kacau banget. Kayak oke, uang aku 1 M hilang itu nggak terlalu bermasalah, tapi mental aku tuh gila banget. Kayak aku selalu ngerasa takut. Terus juga aku ngerasa kayak aku nggak bakal sanggup untuk jalani hari besok gitu. Terus satu-satunya cara yang bisa bikin aku bertahan saat ini itu lewatin 1 hari lagi. Jadi setiap aku down, aku selalu mikir kayak is okay 1 hari lagi. Ntar ketemu besok masih down lagi, is okay 1 hari lagi. Sampai kayak depresi atau sedihnya itu lama-lama mudar gitu. Karena depresi atau sedih itu lama-lama hilang kok. Sama aja kayak happy. Kita lagi happy banget, nanti seminggu juga happy-nya lama-lama mudar gitu. Jadi lewatin 1 hari lagi gitu aja sih. Harus punya that mentality ya, pikiran kalau ini tuh bakal lewat pasti kayak gitu kan. Berarti kamu sekarang sampai waktu itu mungkin sampai sekarang juga kamu ambil tindakan profesional, kamu ke psikolog gitu-gitu? Dari pas sama dia, aku udah ke psikiater sih, psikiater gitu. Berarti sampai minum obat gitu ya? Sampai minum obat. Cuman sekarang aku udah tidak minum antidepresan lagi. Dan itu harus diapresiasi. Iya. Yes, berarti udah bisa melewati masa-masa suram itu. Iya. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu ya. Najis. Najis. Cuy. Betul. Emang mungkin maaf ya, kayak kalau misal mungkin kalian menonton ini dan kayak kok tapi terlalu ini banget ya, terlalu memaki-maki. Iya, masa-masa kayak gitu emang harus dimaki-maki. Iya, parah. Dan kamu tau gak, Mil? Aku tahu ceritanya. Kenapa? Dia udah ngehamilin 8 perempuan. Hah? Bukan 8 perempuan, dia udah ngehamilin perempuan 8 kali. Ya Allah. Segila itu kan. Perempuannya bukan 8 kali. 8 kali. 8 kali, iya. Dan aku baru taunya itu pas kayak aku udah mau putus, Mil. Jadi kayak pas aku udah tahu itu, wah ini beneran gak bisa, ini harus diputusin banget sih. Ini dia kayak jahat banget sih sama perempuan, dan beberapa perempuan gak mau hamil. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa, bayangin orang gak mau hamil terus kayak harus dihamilnya sama nih cowok dajjal ini. Terus kayak aku udah pernah ngerasain hormon hamil tuh parah banget gitu kan. Dan kayak gak ada yang bukan gak ada yang dinikahin, tapi emang perempuan itu gak ada yang mau nikah sama dia gitu loh. Dan ada perempuan yang kayak dia harus ngurus anaknya, jadinya punya 2 anak sama laki-laki ini itu ya. Kayak itu sedih banget sih ya. Aku ngerasa kayak sedih banget sih. Dan aku sebelum putus aku sempat nanya alasannya tuh apa, kenapa bisa sampai 8 kali. 1 kali oke, mungkin gak sengaja, 2 kali bodoh nih gak jadi pelajaran. 8 kali goblok anjing, kayak jahat 8 kali banget. Tuh tolol udah. Emang ada yang sengklek otaknya. Iya kan. Dan alasan, tau gak dia jawaban dia apa? Gak sengaja. Gak sengajanya tuh gimana 8 kali. Gak sengaja tuh parah sih. Iya kan gitu. Iya kan. Nah ini nih kadang sorry ya, mendengar cerita-cerita laki-laki seperti ini tuh yang harus lu katain tuh yang kayak gitu. Kayak nggak bertanggung jawab, nggak punya sifat provider, nggak bisa, ya lu nggak bisa melihat future, lu nggak bisa menjaga diri lo sendiri. Nah itu menurut gue maskulinitas tuh paling penting harusnya ada di situ gitu. Kalau lu nggak bisa ngelakuin semua itu, ya itu baru lu namanya beneran tuh itu tuh punya otak, nggak punya akal pikir, testosteronnya rendah gitu kan. Gue yang emosi ya saya, 8 kali itu parah sih. Parah kan? Parah kan? Dan kayak itu adalah mimpi terburuk aku harus pacaran sama laki-laki yang kayak gitu. Gitu. Tapi itu kamu taunya udah pas mau aku mau putus, Mil. Itu kayak, kenapa ada yang cerita atau? Ada yang cerita dan aku langsung tanya sama dia dan dia baru cerita. Gitu. DM gitu ya, dia nge-DM. Iya, dan DM-nya tuh kayak fake account gitu loh, kayak. Ini kayak ada sesuatu, ini kayak beneran. Dia langsung kayak aku tanya sama dia gitu. Dan ternyata benar. Terus kayak waktu aku awal pacaran sama dia itu, aku nggak tahu kalau misalnya dia tuh punya anak lebih dari 1. Dia bilangnya 1 doang. Kayak parah banget nggak sih, anak yang lainnya nggak dianggap, anjir, gila. Gila sih. Dan kayak aku baru tahu dia punya anak lebih dari 1 tuh dari bapaknya. Kayak kita belum pacaran sebenarnya waktu itu. Tiba-tiba bapaknya udah main ke rumah aku. Terus bapaknya tuh kayak yang ngeburu-buruin aku nikah banget. Kayak kamu mending nikah aja deh sama si Fedol ini. Fedol kan. Sama si Fedol ini katanya gitu kan. Terus kayak gak bisa om, aku kayak belum siap gitu buat nikah. Aku baru divorce gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba masa ngomongin rezekinya lancar. Gak nyambung banget gak sih itu bapak? Kayak kamu kalau nikah sama si Fedol ini, nanti rezeki kalian tuh lancar, papa tuh bisa baca ke depan, katanya kayak gitu. Aneh banget deh. Terus kayak, karena kan aku kan single mom ya. Iya, aku single mom. Terus bapaknya tuh bilang, kamu tuh beruntung banget kalau nikah sama anak saya bujang.
Jah, bujang dari mana lu tahu nggak? Tapi bapaknya tahu anaknya hamil 8 kali. Oh, berarti nih ya. Gue bahkan nggak tahu mau ngomong apa. Cuma maksudnya yang sebenarnya bisa, yang gue tangkap tuh ya, didikan orang tua tuh sepenting itu sih. Sangat. Karena itu bisa dilihat kalau sifat anak sama bapaknya kan nggak beda jauh kan. Kayak maksudnya mungkin manipulatif, terus suka bohong, suka melebih-lebihkan kata-kata. Itu kan hasil dari didikan orang tua yang nggak benar gitu. Dan kalau misalnya kita ke psikolog atau psikiater pun kan biasanya ditanya, kamu tuh masa kecilnya kayak gimana sih gitu. Jadi mungkin laki-laki yang, kalau kalian mau mendekati laki-laki atau perempuan tuh cari tahu dulu background keluarganya, ya nggak sih? Betul. Karena itu penting banget, kayak lo ngelihat gimana cara dia dididik, cara dia dibesarkan. Kalau misalnya dari keluarga yang nggak benar, mostly anaknya juga ikutan gak benar. Ini kamu sekarang akhirnya jadi lebih fokus sama diri sendiri dong, sama keluarga akhirnya. Iya, sama keluarga, dan ternyata seru banget loh kayak hidup kayak gini gitu kan. Kayak setelah apa yang terjadi aku bisa ngelewatin tuh kayak rasanya tuh sekarang tenang banget. Walaupun sempat anxiety beberapa kali tuh pasti muncul gitu kan, tapi it's okay, udah nggak separah dulu lagi gitu. Terus jadi aku lebih sering hang out sama anak aku, adik aku gitu, sahabat-sahabat aku gitu. Dan aku ngerasa lebih hidup gitu. Lebih fokus sama diri sendiri, sama keluarga juga. Berarti sampai sekarang juga kamu belum ada rencana untuk membuka hati lagi juga kayaknya? Untuk membuka hati sih, aku sih ya, aku tuh bilang menutup hati pun juga enggak. Jadi kayak aku lihat aja nih siapa yang datang, tapi aku lebih berhati-hati gitu. Lebih picky ya sekarang ya. Screeningnya harus lebih banyak ya Bu. Nanti kirim ke gue dulu coba. Bener ya? Ya, kirim ke gue profilnya. Karena sumpah, gue urusan kayak begini jago. Biasanya walaupun misalnya gue gak kenal tuh orang atau apa, gue tuh bisa kayak nyari. Gue tuh tipikal orang yang kayak bisa ngebaca orang dari sosial medianya. Jadi gue beneran ngeliat kayak postingan yang dia tag. Nah, biasa kalau dari postingan yang dia tag itu dari komunitas-komunitas apa, itu lo bisa lihat, lo cari tuh backgroundnya. Oh, dulu dia kuliahnya ikut komunitas kayak gini. Biasa di fotonya di tag-tag. Atau dia kerjanya di lingkungan yang seperti ini. Terus gue ngeliat followingnya. Dia following biasanya cewek-cewek yang kayak gimana atau cowok-cowok yang kayak gimana. Kalau misalnya udah, hentai, toket gitu tuh berarti, mesum, agak mesum nih. Jadi lo harus hati-hati ya kalau misalnya first date sama dia. Yang kalau udah bentukannya tuh yang aneh-aneh gitu, yang di follow tuh gue kayak, lo harus hati-hati Cong kalau misalnya kayak gini. Terus gue ngeliat cara postingannya juga, kalau misterius tuh kadang ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Oke. Nanti kasih tahu gue dulu cowok siapa yang lo deketin, DM ke gue. Oke. Kamu apa sih zodiaknya? Gemini. Sila apa? Kalau Sila apa namanya? Kok gue lupa zodiak adik gue sendiri ya. Aquarius. Oh, Aquarius ya, oke lah ya. Ya biasanya Aquarius sama Gemini tuh nggak tahu ya, itu jadi agak dukun dikit nih. Kayak apa namanya, Gilang tuh mamanya Aquarius. Biasanya mereka agak saling gengsi, tapi kalau misalnya udah lagi ngobrol berdua tuh ngalir banget, sampai bisa nangis-nangis, sampai bisa apa gitu kan. Iya, tapi emang aku gengsi banget sama dia. Aku kayak aku nggak pernah bilang I love you ke dia kecuali kalau aku lagi mabok. Itu pasti. Yang kalau lagi mabok kata-kata yang nggak wajib keluar jadi keluar kan. Semua, ya. Gitu, betul. Nah ini kita lanjut ngomongin lagi juga mungkin di kehidupan kamu di sosial media ya. Ini bukannya gimana ya, cuma kan yakin banget gue netizen tuh kadang kan suka sotoy pasti kan. Kayak sok lebih tahu dari kamu sendiri, ngomentarin hidup kamu yang enggak apa segala macam. Tapi kamu pernah gak sih baca komen terus mikir kayak, ini orang tuh temenin gue dari lahir, kenapa so tau banget gitu, kayak komen bisa kayak gitu-gitu gitu. Itu apa komentar paling absurd yang suka kamu dapat? Ada yang aku pernah baca komen katanya Victory itu harus dialisin dulu baru ngonten. Kayak menurut lo anak bayi gue alisin 3 gitu? tahun say. Iya, itu alisnya asli say, mohon maaf ya, itu alisnya asli ngikutin mamahnya gitu. Gitu ya, emang kan komen-komen netizen tuh kadang suka kurang ajar ya, ngalis-ngalis. Anak masih 3 tahun dibilang ngalis gitu segala macam gitu. Gitu, jadi kira Victory tuh ngalis. Padahal kalian lihat aja nih, alis aku tuh emang aslinya tuh tebel, bulu mata aku pun juga tebel. Cuman waktu itu tuh sempet rontok, Mil. Parah rontoknya tuh gara-gara aku pakai maskara setiap hari dan aku mager banget ngapus, sampai kayak kalau misalnya aku pakai maskara gitu udah gak kebantu. Oh, udah jadi nggak panjang lagi gitu ya? Jadi akhirnya kayak aku liburin dulu pakai maskara. Jadi aku pakai Bomposh by Nat, tau gak sih? Itu bagus banget. Itu serum? Iya, serum bulu mata Bomposh by Nat guys, kalian harus catat. Jadi
kalian foto dulu ya before bulu mata kalian. Nanti afternya itu setelah kayak 2 mingguan tuh udah oke banget. Oh gitu. Jadi, aku juga mikirnya kamu tuh malah extension atau apa gitu loh, atau alisnya gimana gitu. Sekarang udah bagus lagi ya bulu mata aku Iya, ya. udah bagus banget. Jujur kalian bisa zoom ya, tolong kameramen kerjanya job sih bisa dilihat itu ya bulu matanya ya. Terus kadang aku pakein ke alis aku juga gitu. Jadi bisa dipakai di alis sama di bulu mata ya. Betul. Di bulu-bulu di muka-muka gitu bisa pokoknya ya, aman. Pokoknya kayak bulu-bulu badan kalian yang pengen panjang pakai Bompos by Net. Itu oke dan banget iya sih. sebenarnya kan kamu orang-orang yang rata-rata keturunan Arab gitu-gitu kan emang tebel kan dari rambut, bulu mata, alis tuh udah pasti dapetnya yang tebel-tebel jadi suka dituduh enggak. Iya, tambah lagi Victory tuh kadang-kadang karena namanya bayi ya, dia tuh kayak suka narikin bulu mata aku gitu loh. Jadi yang kayak jangan ntar bulu mata bunda botak lagi gitu. Oke banget sih itu Bompos by Net. Tapi emang bedanya apa sih Fah yang kamu ngerasa dari dulu yang sebelumnya mungkin kayak rontok banget gitu sekarang jadi gimana? Iya, dulu tuh rontok banget apalagi kalau misalnya aku hapus maskara tuh aku nggak pernah sabar. Tapi sekarang aku ngerasa bulu mata aku tuh lebih kuat pertama. Terus juga jadi kayak lebih banyak yang numbuh sama jadi lebih panjang dan enaknya itu dia tuh kayak kita pakai kapanpun tuh nggak lengket. Terus juga nggak perih. Kadang ada kayak serum bulu mata yang kayak kita pakai perih kan. Iya, nah benar. itu tuh nggak perih, enaknya tuh gitu nyaman dan kadang aku pakai juga sebelum pakai maskara. Berarti ini kamu pakainya pagi malam gitu-gitu kamu pakai si serumnya. Iya, malam terutama. Malam terutama terus kalau misalnya pagi sebelum make up itu aku pakai Bompos dulu, tunggu kering baru aku pakai maskara. Gitu. Berarti ini netizen stop ya nyuruh dan mengira-ngira kalau misalnya Afifa tuh pakai extension. Karena nggak dirawat ya. Apapun yang dirawat tuh hasilnya pasti bagus gitu. Karena apalagi sekarang kan pikiran udah tenang, udah melewati masa lalu yang kayak anjing ya kan. Jadi udah seger, kalau otak seger ditambah sama serum-serum dikasih skincare yang bagus tuh pasti jadi mantap gitu. Oke. Nah ini kamu juga sekarang kan sebagai single mom nih gitu, kayak masih ada nggak hobi yang suka kamu lakuin? Masih banyak banget. Aku ngerasa kayak even aku udah punya anak, aku nggak ngerasa kehilangan dunia aku sih. Nambah anak itu aku ngerasa aku jadi lebih happy dari sebelum aku punya anak gitu kan. Jadi banyak hobi-hobi yang tetap aku jalanin. Aku suka berkuda. Oh, kamu berkuda? Iya, aku berkuda. Terus juga aku suka traveling, tapi sekarang travelingnya tuh udah nggak bisa yang kayak bawa mobil jauh karena ada anak kan, jadi paling kayak naik pesawat. Tapi ya seru aja sih ada anak aku. Dan sesibuk-sibuknya aku kalau waktunya nge-gym aku tetap nge-gym. Sebenarnya aku nggak suka nge-gym, cuman karena aku ngerasa badan aku butuh itu gitu kan. Gak ada yang suka, say. Gak ada yang suka ya. Gak ada yang suka nge-gym, sumpah gak ada orang gue yakin yang bangun pagi tuh kayak gue bangun pagi abis itu semangat mau nge-gym. Itu gak ada ya, cuma emang kita harus ngelakuin karena tuntutan gak sih, say? Iya, karena badan kita butuh itu. Betul gitu ya. Berarti ya itu bukan hobi yang terpaksa menjadi hobi ya, nge-gym tuh ya. Iya. Oh iya, aku juga suka basket. Victory juga suka basket. Oh gitu, dia berarti very into sport ya. Iya, jadi kayaknya Victory suka basket karena suka aku ajak basket. Main basket ya gitu. Lebih laki dari gue. Gue nggak ada, gue cuma nge-gym doang kayaknya yang paling laki. Saya dandan di rumah. Sama gitu ya. aku juga. Nah ini kamu masih suka hangout gitu nggak? Tapi semenjak punya anak masih suka keluar gitu. Tadi kan kamu bilang sekarang lagi suka dugem nih gitu-gitu. Itu kamu batasin waktunya atau gimana? Batasin. Aku dugem paling maksimal seminggu 2 kali. Itu udah yang kayak banyak banget gitu. Tapi kayak biasanya paling seminggu sekali kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu gitu. Ya masih suka hangout juga keluar mungkin sama teman gitu ya. Iya, dan aku tetap bawa anak aku karena kayak teman-teman aku tuh udah kayak tantenya anak aku gitu. Jadi onti semua. Jadi onti semua. Tapi di antara teman-teman kamu ada yang udah punya baby juga nggak? Nah kalau teman-teman aku yang punya baby ada beberapa ya, cuman kayak aku nggak terlalu deket sama dia. Cuman kalau circle aku yang kayak deket banget, aku doang yang baru punya baby. Itu biasanya seru yang kayak gitu. Jadi kayak paling ngerasa disayang nggak sih, kayak deket banget karena semuanya biasanya kalau misalnya circle ibu-ibu yang semuanya udah pada punya baby, jadinya pada sibuk masing-masing sama baby sendiri kan. Tapi kalau kamu satu-satunya yang masih punya baby di circle terdekat tuh jadi kayak banyak yang sayang sama anak gue gitu-gitu kan. Sih, tapi kadang aku juga pengen banget punya circle yang kayak maksudnya kayak deket sama orang yang kayak udah punya baby juga gitu. Kayaknya seru deh, kita bisa berbagi cerita gitu. Iya, tunggu ya nanti gue punya baby, gue hamil ya. Ditunggu ya, tunggu ngandung gitu. Oke. Nah ini aku juga penasaran banget, sekarang kan kamu ngurus Victory terus, kamu ngurusnya sendiri juga gitu. Orang-orang kan pasti ngelihatnya kamu kayak ya udah cuma happy-happy aja, kuat juga, kamu bisa ngelaluin masa lalu kamu gitu-gitu. Tapi kalau ngomong jujur, kamu pernah gak sih ada
berada di fase yang bener-bener bikin kamu ngerasa kayak lagi down banget gitu? Ada pas lagi momen menyusui sih. Momen menyusui itu adalah menurut aku senang banget sih ngeliat ASI aku. Dulu tuh ASI aku banyak banget, Mil. ASI aku super banyak. Sampai aku tuh demam terus gitu loh. Karena kayak baru banget sejam lalu di pumping, ini udah penuh lagi gitu kan. Dan mungkin karena ASI aku terlalu banyak, atau mungkin di luar sana ibu yang menyusui juga ngerasa sih rambutnya rontok. Rambutnya rontok dan depan aku itu botak. Kayak kayak udah gak bisa nih Mil dikuncirin gitu, udah gak bisa. Jadinya tuh kayak kelihatan botak, dan itu sih yang kayak aku ngerasa berat banget. Ya udah akhirnya kayak aku cerita sama adik aku, cerita sama Sila. Terus habis itu aku disuruh pakai hair oil Karusila. Itu bagus banget. Kayak kalian bayangin ya, hormon menyusui yang rambutnya rontok aja itu bisa numbuh. Apalagi cuman kayak orang yang nggak ada hormon menyusui terus rontok, itu oke banget. Jujur aku nggak ngeliat kamu kayak orang yang sebelumnya rambutnya bermasalah. Karena biasanya kalau misalnya orang yang dulu rambutnya tipis, ada rontok atau apa segala macam kan kelihatan kan. Aku ngeliatnya tebel-tebel aja. Tebel aja ya karena si Karusila itu. Jadi kayak dulu sebelum aku pakai kelihatan banget di sini jadi kayak M gitu loh. Cuman sekarang kayak oke sih. Ya kelihatan tebel banget, dan biasanya orang tuh kalau misalnya mau pakai hairstyle kayak gini, nggak mungkin orang bakal hairstyle kayak gini kalau misalnya rambutnya nggak tebel kan. Karena pasti kelihatan makin tipis, makin kayak M gitu kan. Tapi ini kelihatannya fine banget malah. Thank you. Jidatnya jadi kayak kecil gitu, jadi mukanya tuh pas gitu. Thank you. Beda aku juga pengen ngasih tahu ke kalian guys, kayak hormon menyusui itu jangan disetresin. Kayak itu pasti banget kok rontok. Kalian tinggal cari kayak apa sih, cari solusinya aja gimana caranya biar rambutnya numbuh lagi. Atau kalau bisa itu sebelum rontok kita udah cari tahu antisipasi gitu sih. Nah, tapi kamu akhirnya tahu kamu cocok dengan produk itu tuh kayak gimana? Karena awalnya tuh kan kayak botak banget ya Mil ya. Terus habis itu aku sempet kayak foto selfie aja. Aku foto selfie terus aku kayak kaget, kayak rambut aku ada 2 cm gitu loh. Oke. Baby hair gitu ya. Iya, terus aku kayak demi apa ini cepet banget numbuhnya. Jadi kayak aku ngerasa kayak oke, ini gue cocok banget sih sama Karusila ini. Ya udah sampai sekarang aku pakai. Mungkin aku juga bisa pakai kali ya, karena dulu aku tuh ya of course nggak menyusui ya. Gue harap gue bisa menyusui seseorang, cuma tidak menyusui saya kebetulan. Cuma waktu itu gue tuh pernah ada masalah di mana rambut gue dulu, gue sempat ada era-era blonde gitu. Dulu rambut aku tuh pirang 2023, dan itu setiap seminggu sekali pasti aku nge-bleach rambut. Dan kan cowok jadi rambutnya pendek kan. Jadi nge-bleachnya tuh sampai kulit. Nah ini tuh sekarang rambut aku tuh beneran tipis banget gitu. Beneran tipis banget, jadi tipis. Dulu tuh tebel, bisa panjang ini. Kalau bisa yuk editor kerja taruh fotonya. Di sini ya, dulu rambut aku panjang banget, sekarang jadi pendek. Itu jujur bukan gara-gara gue pengen mendekin rambut, tapi karena jadi tipis banget, karena kena bleach gitu-gitu. Jadi rambutnya beneran rusak banget, sampai kulitnya waktu itu kekelopek terparahnya gitu. Nah aku tuh kayak dulu udah nyoba banyak produk-produk gitu juga ya. Banyak kan kita ngeliat di TikTok, di Instagram apa segala macam. Cuma kadang tuh kayak males gitu loh kalau misalnya dipakainya ribet atau harus disuruh ke dokter, disuruh ngecek apa setiap minggu, di laser apa segala macam. Aku kan nggak suka yang ribet-ribet gitu kan. Emang yang kamu pakai itu dia cara pakai gimana? Nggak ribet. Kamu harus coba sih Mil. Aku tuh pakainya itu kan aku keramas itu seminggu 2-3 kali. Nah itu dipakainya itu sebelum keramas. Di di kulit kepala, terus kita pijit-pijit. Kadang aku suka taruh di batangnya sih, soalnya jadi bagus gitu loh. Jadi rambut aku shiny gitu. Jadi kayak dimaskerin gitu ya? Iya. Terus ditunggu 30 menit, pijit-pijit, habis itu udah tinggal sampoan. Kayak sampoan kayak biasa aja? Kayak biasa aja. Oke. Enak kan? Oke, nanti kamu bisa ngirimin aku kali ya satu. Boleh. Atau nggak kamu screenshot, kamu kirim ke DM ya saya. Boleh, biar aku tahu tapi harus pakai ya. Oke, nanti aku pakai gitu ya. Oke, ini kita udah selesai dulu ngobrol-ngobrolnya. Kita cut dulu dikit karena kita bakal main game namanya Dar Der Dor. Oh my god, aku takut. Oke. Ini aku jelasin dikit gimana permainan Dar Der Dor ini. Jadi ini it's basically kayak truth or dare aja. Nanti kamu bakal dapat pertanyaan dari sini. Kalau misal kamu bisa jawab, kamu lolos dari dare-nya. Oke. Basically seperti itu aja. Oh my god, takut. Kamu adalah raja, so you go first. Thank you so much. Oke. Boleh dibaca? Boleh. Kalau disuruh pilih satu orang yang harus lu cut off, lo bakal pilih siapa dan kenapa? Mantan saya. Siapa lagi? Mantan saya mau kondo itu najis. Sebelum kenal harusnya udah diusir deh, kapan tahu. Gampang. Iya, itu ya. Ya bener ya. Ya siapa lagi ya, dia lah. Luka terbesar. Oke, gue ya.
sebut nama orang tuh. Dia tuh udah sebut karena dari kemarin tuh dia udah tahu, oh ini jawabannya tuh udah bisa, dari pertanyaannya bisa dimainin nih kayak nama orang yang lo apa. Tapi dia sekarang caps lock lo, sebut nama orang paling brengsek menurut lo dan alasannya apa. Itu gila kali. Nama orang paling brengsek ya? Ya kalau sebut nama, hello. Ya sensor apanya? Suara mulut gue disensor, suaranya enggak. Atau enggak kalau suara gue disensor, mulut gue nggak disensor. Ya sama aja, setan. Oh my god, tapi sebenarnya kayaknya bisa jawab deh. Tapi sumpah ya, menurut aku kayak aku tuh jarang banget dideketin sama orang yang jahat sama Tuhan. Ini adalah salah satu hal yang aku bersyukur banget. Kayak Tuhan tuh dari dulu selalu ngejauhin aku sama orang-orang yang nggak benar. Jadi aku nggak pernah ketemu orang nggak benar lagi. Oh my god, keren Gitu. banget. Ya paling nggak benar tapi tipsnya apa? Tipsnya apa ya? Kita harus bisa lebih sayang dulu gak sih ke diri kita. True. Jadi Kayaknya kalau itu kita tahu ini orang nggak benar, kita udah jauhin. Iya benar. Iya, ya. Kayak udah ketahuan aja. Kayak kalau misalnya lo nggak bisa nge-treat gue lebih baik daripada gue nge-treat diri gue sendiri, you're not for me. Karena kalau tanpa lo jujur gue bisa, gue udah ngerawat diri gue dengan baik juga. Betul. Aku harus kayak gitu sih. Kalau orang yang kayak orang dekat terus brengsek sama gue, jujur nggak ada. Bisa deh. Oke, Viva lagi. Aku lagi ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tangan aku basah jadi nempel-nempel. Gue ini emang bola-bola ini nih. Oke. Apa Oke, baca? ceritain momen paling aneh yang pernah lo alamin di publik. Ya ada nggak momen kayak misalnya apa gitu? Di publik ya? Iya di publik. Apa ya? Nggak sengaja manggil siapa gitu. Gue kira dari belakang Sila. Oh, pernah. Jadi waktu itu aku lagi ada di Malaysia kan. Aku lagi ada di Malaysia bareng Sila sama bareng Arum. Terus kita tuh suka banget nge-thrift baju kan. Terus aku pikir ini ada orang dong di sebelah aku dengan baju yang warnanya sama gitu kan. Terus aku bilang kayak, Rum ini bagus gak sih Rum gitu. Ini kayak lucu deh, tapi aku gak lihat orangnya. Terus kayak sampai si Arum ini gak jawab. Sampai aku senggol kayak, Rum ini bagus gak? Ternyata bukan Arum. Kayak gue malu banget dan kayak dia juga kayak shock gitu loh ngeliat aku kayak, ini orang siapa ya gitu. Jadi kayak gitu. Bagus apa enggak lo siapa nyet? Itu tapi kayak momen-momen kayak gitu gue sering banget lagi. Iya ya. Kayak manggil, apalagi dari pas masih kecil ya. Kayak misalnya gue kira ini bokap gue atau nyokap gue, terus dari belakang udah gue panggil-panggil gitu, terus pas nengok ternyata bukan gitu-gitu ya. Kayaknya kita minimal sekali seumur hidup tuh pernah ngalamin kayak gitu kan. Embur. Oh masih ada lagi ya? Udah 5 ini. Ya Allah. Oke. My turn. Nah kan. Ih, dia udah sakit jiwa tau lu. Lu sakit jiwa tau. Goblok banget. Masa pertanyaannya, sebut nama konten kreator Indonesia yang menurut lo popularitasnya jauh di bawah lo. Gila kali lo ya banyak. Coy. Nggak bercanda. Ya siapa yang nggak ada? Ya banyak yang... Ya nggak tahu deh. Iya deh. Kayaknya enggak lah. Kayaknya yang paling rendah gue nggak sih? Humble. Yaudah Der, sini. Jadi nggak boleh pakai tangan. Tapi gue makan harus permennya 1 meter. Ya pokoknya sampai sekuatnya. Nggak boleh pakai tangan. Enggak, masalahnya gula. I'm on a diet. I'm on a freaking diet. Ini beneran 1 meter. Panjang banget. Oh my god. Dan gue tahu lagi ini asem banget kan. Nggak berapa banget ya. Sambil diri coba. Enak lagi. Itu emang enak tahu permennya. Semangat Emil. Gak nangis susah. Enggak asem banget. Lagi. Terus. I cannot. Asem banget. Oh my god. Tapi enak lagi. Iya itu kayak permen-permen yang ada di sekolah gitu. Iya, permen gimana SD. Simpen Tapi ya. itu panjang banget. Nanti yang belakangnya digunting gue makan. Lapar ya, Bu. Andul. Oke, ini kayaknya last for you. Oke, bismillah. Kamu tuh mukanya Kristenable banget loh, jujur. Apa sih? Mukanya Kristenable kayak gerejanya GPIB gitu.
Apa kebiasaan aneh lo yang bisa bikin orang ilfeel? On. Sebuah pengakuan dari Afifa. Aku tuh on kayak lemot banget kalau diajak ngobrol tuh kayak aku harus mikir dulu kayak baru masuk otak Oh. gitu. Dan kayaknya banyak orang ilfeel karena itu sih. Maksudnya lama mencerna kali Iya, ya? lama Tapi mencerna. enggak, aku ngeliatnya enggak. Masa sih? Heeh. Karena lagi deg-degan aja kali sekarang ya, jadi cepet mikir. Oh cuma kalau masih lagi santai gitu kadang suka kayak, hah? Gitu. Iya, aku kalau lagi ngumpul sama adik aku atau sama Arum tuh kayak aku yang paling on. Gitu. Oke, jawabannya oh guys. Oker. Yeay, selesai. Yeay. Oke, ini udah selesai gamenya. Sekarang kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya, Bu ya. Nah, kamu masih ada nggak mimpi atau bucket list yang kamu pengen banget wujudin untuk tahun ini? Tahun ini Ya. atau tentang hidup aku? Ya, tahun ini atau di hidup kamu, whatever, boleh. Tahun ini aku pengen aku suka lagi sama hidup aku sekarang, jadi kayak aku mau punya bisnis sih sebenarnya. Aku mau punya bisnis, tapi kayak itu bener-bener aku harus pelajari banget Ya. gitu, dan kayak jangan sampai hobi aku yang bikin video tuh jadi terganggu, karena aku Ya. suka banget bikin video. Jadi walaupun kerjaan aku content creator, aku nggak ngerasa kerja Ya. karena aku senang banget gitu. Jadi paling ya itu aja sih. Oke, ya mimpinya pengen punya bisnis, which udah kamu mulai pelan-pelan lakuin kan? Oke. Tapi memang bangun bisnis tuh ya susah ya, Say. Iya, dan kayak jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. benar. Jangan sampai semangatnya cuma berapi-rapi di awal gitu kan. Dan jangan sampai kerjaan yang lain juga terganggu gitu. Mari sama-sama kita katakan amin. Semoga bisnisnya lancar. Thank you. Oke, nah ini sekarang kita bakal masuk ke segmen WC namanya. Oke, jadi ini WC pertanyaan-pertanyaan dari Slaytizen yang kemarin udah di Instagram SlayNC pada nanya ya buat kamu. Ini pertama ada dari @Gemini_by_. Kak Afifa pernah berantem parah nggak sama Sheila dan kenapa? Berantem parah sama Sheila ya. Kita tuh berantemnya tuh yang kayak itu loh, Emil. Kayak berantem itu hal sepele tapi jadi gede. Jadi gede. Gitu. Typical sisters ya. Iya ya. Jadi kayak ada momen yang waktu kita sering nge-YouTube gitu, dan kayak aku tuh suka banget bikin video. Sedangkan adik aku waktu itu masih SMA. Jadi kayak dia tuh SMA-nya di 8 juga gitu. Jadi kayak nggak bisa nih yang sekolah main asal tinggal, harus beneran belajar gitu kan. Dan kayak hari itu tuh aku pengen banget bikin video, terus kayak Sheila tuh masih sekolah, jadi kita berantem. Dan itu ada vlognya yang kayak aku sampai marah-marah gitu. Itu sih. Itu ya. Ya iya masih sekolah 8 lagi ya. 8 agak berat gak sih, Bu? Aku juga nggak tahu diri, main ajak-ajak, ayo ngonten deh, ngonten. Tapi berantemnya juga kamu vlog? Dia yang nge-vlog nih. Ya tapi berarti seru ya, vlognya beneran apa adanya gitu ya? Iya, dan aku nggak tahu dia nge-vlog. Jadi kayak keluar semua itu diri aku di situ. Seru banget. Oke, ini selanjutnya dari Rania.r. Kakak planning ke depannya kalau misalnya mau nyari pasangan kayak gimana? Yang pastinya open-minded, terus juga dia tidak merendahkan perempuan, menghargai ibunya, menghargai perempuan. Karena pasangan aku yang sebelumnya ini, yang najis banget ini, dia ngerendahin perempuan tuh serendah itu. Bukan aku yang direndahin, tapi cara dia melihat perempuan tuh jelek banget gitu kan. Jadi kayak yang pasti open-minded, dia kayak respect lah sama perempuan. Terus juga selalu support aktivitas aku, nggak insecurean, dan nggak suka nyakitin orang sih, jadi baik gitu. Betul. Cowok bener sih, nyari orang yang gak insecure itu penting banget sih. Harus cari orang yang udah secure sama dirinya sendiri, bukan untuk cowok dan cewek ya. Tapi kalau orang insecurean tuh nanti apa aja yang kita lakukan jadi salah. Betul. Karena pada dasarnya mereka mandang diri mereka tuh rendah. Jadi nanti lu apa-apa mereka cemburu, apa-apa mereka takut gitu kan. Jadi gak punya trust di hubungannya. Oke, ini next ada dari Ayamading. Orang pada susah banget sih nama Instagram. Oke, tanya soal pas dia dijambak orang sirik, Mil. Asik banget pasti. Yang mana tuh? Emang kamu pernah dijambak sama orang sirik, dijambak? Aku pernah berantem cakar-cakaran sama mantannya. Dulu aku nikah nih. Gimana ya sebutnya ya? Jadi aku dulu punya suami. Mantan suami aku. Gitu. Itu kan udah pernah aku ceritain, ya? Gimana ya ceritanya? Ya, tapi kamu kenapa sampai dijambak? Orangnya mantan suami kamu ini sirik? Iya, enggak. Jadi kayak dia tuh
yang bikin sampai kita ketemu ya, dia Uh-uh. nelpon aku, dia bilang dia jalan sama mantan suami aku gitu. Terus kayak aku tanya lah ke mantan suami aku, kamu beneran jalan sama dia? Dan dia bilang enggak gitu. Cuman kayaknya emang perempuan ini tuh yang kayak aku nggak mau bahas di sini. Cuman kayak emang dia suka cari gara-gara gitu loh, Mil. Sampai akhirnya kayak kita ketemu, aku dijemput, aku dicakar. Sama dia? Iya, dan aku lapor polisi. Terus abis itu aku up dong, kasusnya aku up. Dan ternyata dia selingkuhan suami orang. Ada perempuan yang nge-up juga kalau dia tuh selingkuhan suami orang. Gila. Dan ada lagi yang nge-up juga itu selingkuhan pacarnya. Pokoknya kayak ramai banget. Makanya aku bilang kayak dia suka cari masalah ke orang karena banyak yang nge-up juga setelah aku gitu. Gue jarang suruh orang balikan sama mantan, tapi balikan deh sama mantan suaminya Afifah. Cocok tau. Gila ketemu gila kan? Cocok tuh. Abis itu lu gila bareng, anak lu juga gila, lu nya gila, keluarga gila. Yes. Bikin deh series di YouTube. Keluarga gila gitu kan. BTW, ngomong-ngomong ini udah habis. Oh my God, seru banget. Seru banget. Undang aku lagi ya. Pasti aku seneng nanti banget. sama adek kamu datang sama ke sini adek ya. aku, iya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol berdua sama adek kamu. Afifah, thank you so much for coming to Thank you Slense. juga, Emmy. Tepuk tangan buat Afifah. Thank you so much untuk sharing-sharingnya dan semangat juga, dan terima kasih udah mau membuka diri di sini karena nggak gampang aku yakin untuk melewati masa lalu yang begitu sulit. Tapi kita harus appreciate kamu yang akhirnya kamu bisa take control untuk diri kamu sendiri sampai kamu udah bisa melalui masalah-masalah yang sulit. Jadi itu harus diapresiasi dan aku bangga banget sama kamu. Thank you. Thank you. Wah, thank you so much Slay and Slayers yang ada di rumah semua udah nonton Slay and Say episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Yang positif-positif dari episode ini tolong diambil. Yang negatif-negatif dihempaskan aja ya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.